Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Firman Maha Kudus.
memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, seberapa kami yang sudah hadir maupun rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya kuat kuasa Tuhan menolong kami sehingga kami boleh beribadah pada kesempatan ini dengan baik Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, awal pertengahan ke akhirnya. Kami percaya kehadiran Tuhan menolong kami, memberkati kami, menguatkan, menghiburkan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberi jalan bagi kami yang dalam pergumulan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian melayani Tuhan hari ini, baik pemusik, pemuji maupun juga mereka yang mengedarkan kolektor, yang memberkati juga kami lewat multimedia. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya berita firman-Mu boleh kami terima dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan hadir bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah diri, kami menyerahkan ibadah kami ini kepada-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan melandasi firman Tuhan atau ibadah kita pada kesempatan ini dengan kita membaca nats firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ya, Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-12. Bagi Bapak Ibu yang masih kuat untuk bangkit berdiri, saya undang kita bangkit berdiri dan menghormati firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayat pertama sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini begitu? Ia memuja Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Maka bagimu dosamu sudah diampuni." Atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian kita baca firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menyambut firman-Nya dengan penuh sukacita seperti orang lumpuh yang sudah disembuhkan Tuhan. Dia bersukacita. Kita akan menaikkan pujian. Ku masuki gerbangnya. Dia berikan kita kegirangan. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan.
kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, dari Tuhan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk bangkit orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya membuka ruang kesaksian sebelum kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Saya persilahkan. Mungkin yang dari jauh, atau yang dari dekat. Ya, Pak Yohanes dari jauh mungkin mau bersaksi Pak. Ya, dalam Anda dengar kesaksian. Jiwaku rindu
dan juga untuk masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami juga boleh ada di ruangan ini. Kami mengimani Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, mengampuni kami, menerima kami, memperbaharui kami, memberkati kami, dan biarlah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, perhatian kami ada kepada firman Tuhan, dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapilah hamba-Mu, supaya kehadiran hamba-Mu tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan untuk kesempatan ini. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Tidak salahnya juga kembali sidang jemaat untuk melihatnya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya izin buka masker ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah baca bersama-sama bagaimana seorang lumpuh disembuhkan. Namanya orang lumpuh tidak bisa kemana-mana. Jangankan di luar rumah, berada dalam satu ruangan saja, karena lumpuh, karena kelumpuhannya, dia tidak bisa bergeser kalau tidak digeser. Betapa menderitanya orang lumpuh. Termasuk yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Mereka mendengar Yesus ada di tempat itu, lalu mereka, orang-orang di sekitar orang lumpuh ini, apakah keluarganya, tetangganya, teman-temannya, tidak diceritakan. Tapi mereka mengambil inisiatif sebagai bentuk kepedulian itu. Mereka menggotongnya, memikul, lalu dibawa di mana Tuhan Yesus ada. Setibanya di sana, ceritanya itu, mereka tidak bisa masuk. Karena rupanya orang lebih dahulu sudah ada di sana. Dan jumlahnya sangat banyak. Sehingga mereka tidak bisa menembusnya lagi. Singkat cerita, orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini naik ke atas, membongkar atapnya, lalu orang lumpuh ini juga diangkat, digotong, lalu diturunkan. Pada saat Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ternyata di situ ada tokoh-tokoh agama Yahudi. Lalu mereka berkata, siapa orang ini yang sanggup, yang boleh mengatakan dosamu diampuni? Ini orang dagak benar. Dia menghina Allah. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hatinya. Mana lebih mudah mengatakan dosamu setelah diampuni atau sudah diampuni, atau sembuhlah, berdiri, berjalan, dan angkatlah tilangmu.
Singkat cerita, orang lumpuh itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, bangkitlah, berjalanlah, kemasilah. Dan dia lakukan itu, sidang jemaat, di tengah-tengah orang banyak yang berkumpul di rumah itu. Dan orang itu benar-benar sembuh dari kelumpuhannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang lumpuh ini tidak akan mungkin bisa berjalan kalau tidak ada yang peduli kepadanya. Makanya di kesempatan ini saya memberi tema untuk kita, kepedulian yang membebaskan. Kalau begitu, adakah kepedulian yang tidak membebaskan? Ada. Tergantung kepada motifnya, sidang jemaat. Tapi dalam kali ini, dalam bahasan kita kepedulian yang membebaskan, diharapkan kita benar-benar peduli dan membebaskan orang. Amin. Dari situasi, kondisi, atau keadaannya. Karena sekali lagi ada kepedulian yang tidak membebaskan. Karena kemiskinannya, karena kesusahannya, mendapatkan uang, memperbaiki hidup, lalu ditawarilah untuk menjadi TKI. Tidak tahunya, setelah ada dalam perjalanan di tempat, di lokasi yang dijanjikan, di negara yang dijanjikan, mereka bukan jadi TKI yang baik, TKI yang benar, tapi justru menyengsarakan. Kemarin teman ada cerita, ada teman cerita, dia sudah tolong, dia keluar uang, itu tahun 2003, uangnya bukan sedikit, separuh dari 30 juta, diberangkatkanlah ke Bitung. Ternyata dua orang yang diberangkatkan ke Bitung ini lewat orang lain, uangnya sudah diberikan ke agennya, ternyata di Bitung dia ditelantarkan, dan orang ini nelpon bahwa mereka sebenarnya ditipu. Dan sekarang orang yang menipu itu, dari cerita kawan ini, udah meninggal. Mau menolong, tapi motifnya orang yang menjadi agen dan lain sebagainya sebagai perantara ini tadi, pura-pura peduli, tetapi kepeduliannya mengambil keuntungan. Itu bukan membebaskan, tetapi menyengsarakan. Nah, kepedulian adalah inti kekristenan dikaitkan dalam menerapkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya peduli kepada orang lain, itu berarti Bapak, Ibu sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Karena orang Kristen dituntut tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita semua memiliki kepedulian, sesungguhnya kita sudah menerapkan firman Tuhan. Kepedulian memudar, di mana orang mulai berpusat kepada dirinya, berpusat kepada dirinya, sudah tidak mau peduli dengan orang lain. Pertama alasannya berpusat pada dirinya, saya juga punya masalah, saya juga punya persoalan, saya juga punya tantangan. Gimana saya mau peduli mengurus orang lain? Saya sendiri sudah punya pergumulan. Ini berpusat kepada diri. Yang kedua, dia sudah mampu, dia sudah di atas, dia sudah senang melihat orang yang ada di sekitarnya, termasuk mungkin saudaranya, dia nggak mau tahu. Kenapa? Dia nggak mau peduli. Dulu saya juga berjuang sendiri. Untuk apa saya peduli kepada yang lain? Untuk apa saya peduli kepada saudara? Dulu saya berjuang sendiri. Oleh karenanya berjuanglah sendiri, supaya bisa juga lepas dari berbagai macam kesulitan. Berpusat kepada diri sendiri, sehingga tidak memungkinkan orang untuk peduli lagi.
Kemudian kepedulian tanpa harus melihat latar belakang orang. Khotbah saya hari ini mengajak kepada kita, kalau kita mau peduli yang sifatnya membebaskan orang, jangan pernah lihat agama mereka agama apa. Amin. Kita mau peduli kepada orang lain, jangan lihat agamanya, sekalipun dia tidak seiman dengan kita. Kalau dia memang perlu dibantu, perlu ditolong, perlu dibukakan jalan, bisa keluar dari masalahnya, sebagai bentuk kepedulian kita, kita tolong saja. Sekalipun mungkin ada orang yang mempersalahkan kita, dengan kata lain, oh dia ada apa-apanya, nggak peduli. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Jangan lihat sukunya, sidang jemaat. Jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya. Dia hanya bisa tolong, dia hanya bisa peduli, dia hanya bisa perhatian kepada yang satu suku dengannya. Dengan suku lain dia tidak mau tahu, itu juga kurang baik, kurang bagus. Nanti itu dalam kesempatan ini mari kita melihat yang pertama, kepedulian yang disertai dengan tindakan nyata. Kepedulian yang membebaskan itu adalah kepedulian yang disertai dengan tindakan nyata atau tindakan. Prosesnya biasanya masalahnya harus diketahui dulu. Problemnya apa? Masalahnya apa? Sudah dipikirkan, baru sudah diketahui, baru dipikirkan. Apa yang harus kita bantu? Apa yang harus kita lakukan? Kita ketahui, lalu kita pikirkan gimana solusinya, barulah dieksekusi. Coba perhatikan Bapak Ibu, orang lumpuh ini, saya yakin tetangganya tahu. Saya yakin tidak hanya tetangganya yang tahu, saudara-saudara keluarga besarnya juga tahu. Tidak hanya keluarga besarnya yang tahu, tetapi juga orang satu kampung, satu daerahnya tahu. Lalu mereka memikirkan gimana caranya untuk bisa menolong. Bisa jadi mereka menolong hanya memberikan apa? Uang mungkin, ngajak ngobrol mungkin. Tapi tindakan nyata apa? Waktu mereka mendengar Yesus datang, ya, mereka melakukan tindakan nyata. Ya, Bapak Ibu, tindakan nyata ini apa ya? Harus terlihat gitu, harus dirasakan, memberikan solusi yang terbaik. Tuhan mau yang demikian Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Saya ini bisa berkhotbah, bisa mengembalakan sidang jemaat. Saya juga bisa mengajar. Saya juga akhirnya bisa menulis. Saya juga bisa ada di beberapa organisasi ormas. Itu karena ada orang yang peduli dengan saya dulunya, sidang jemaat. Saya sudah pernah cerita di sini. Waktu saya ditanya di lintas budaya, alumni saya awal mula masuk, Paran, kalau kamu kuliah di lintas budaya ini, siapa yang membiayaimu? Keluargakah, gerejakah, atau ada yang lain? Saya jawab, Tuhan Yesus.
Itu kepolosan saya. Karena saudara tidak mungkin. Gereja juga tidak mungkin. Orang yang saya kenal juga tidak ada. Jadi semuanya tidak mungkin. Dan yang memungkinkan hanya Tuhan Yesus. Prosesnya panjang sidang jemaat. Sebelum saya berangkat ke Jakarta, ada yang peduli dengan saya. Abang Asderi, sekarang dia pelayanan di Pontianak. Dia bawa brosur dari Jakarta. Brosur lintas budaya itu dibawa dari Jakarta oleh Pak Pendeta Sarkawi. Saya ada di PT Benua Indah Seadong. Diberikanlah brosur itu, saya isi, saya kirim, saya pulang ke kampung. Sekian bulan dapat berita saya harus berangkat. Berangkatlah ke Jakarta. Ditanya seperti itu, saya tidak tahu harus jawab apa. Tapi Tuhan menggerakkan saya, Tuhan Yesus. 4 bulan kemudian Tuhan menggerakkan orang untuk peduli kepada saya. Ada namanya almarhum Pendeta Rudi dan Ibu Indriani, suami istri, yang punya hotel di puncak sana, Teratai, restoran Teratai dan hotel juga. Di Jakarta Barat juga ada Strawberry restoran. Datang, para nggak usah dipikirkan yang lain-lain, pokoknya sekolah. Ada yang peduli sidang jemaat. 3 tahun jalan, masuk tahun keempat, sponsor putus. Ada lagi yang peduli, setahun tidak bayar uang kuliah. Ada yang peduli kepada saya, salah satu gereja tapi tidak disebutkan. Dituntaskan bayar uang kuliah saya. Bapak Ibu, itu di kampus S1. Lalu yang berikut lagi, pelayanan di sini. Saya nggak punya relasi Bapak Ibu, tapi Tuhan peduli dengan saya. Saya datang juga ke sini, antara pasti dan tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena ada kebijakan sinode. Sinode sudah punya calon. Ya. Saya datang ke sini tidak ada rekayasa dan tidak ada saya mencungkil gembala sidang. Saya harus tegaskan di sini, Tuhan sebagai saksinya. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, Bapak Ibu. Berdosalah saya, celakalah saya kalau saya berani mencungkil pelayanan senior kita yang sudah banyak berjasa dalam kehidupan saya. Karena pedulinya Pendeta Untung Basuki menerima saya juga pelayanan di tempat ini. Tetapi saya tidak sama sekali merekayasa, mengatur strategi. Siapa saya? Bukan tipe saya untuk menjatuhkan orang, mengkhianati orang, sidang jemaat. Ya, Tuhan sebagai saksinya. Saya dipanggil, mau tidak pelayanan di Wacung? Udah nggak ada gembala, karena gembala mau pelayanan di Tegal. Gembala juga punya calon, cuman calon dari gembala tidak diterima oleh para majelis waktu itu. Ya silahkan saja, boleh, silakan saja. Masukkan nama saya. Sinode sudah punya calon, majelis punya calon. Dibuat 3 opsi. Gereja ini belum banyak jemaatnya, sidang jemaat. Opsi pertama, pelayanan bersama-sama dengan calon dari sinode itu. Opsi kedua, pilih hari itu. Pelayanan bersama-sama, setahun lagi baru pemilihan. Opsi kedua, seperti Gus Dur jadi presiden. Sistem voting, sidang jemaat. Saya tanya kepada yang calon pendeta, yang calon dari sinode ini, Bapak yakin di tempat ini panggilan Bapak?
Beliau bilang, saya belum yakin juga apakah saya di sini, tapi saya harus taat kepada sinode. Kalau begitu, ayo kita maju sama-sama. Siapapun yang dipilih, itulah yang harus melayani sidang jemaat. Bapak Ibu, pelayanan saya di tempat ini punya catatan yang seperti itu. Kalau bisa diulang, kalau bisa ditip X, saya tip X Bapak Ibu. Benar. Saya tidak mau pelayanan dituduh untuk mencungkil dan lain sebagainya. Tuhan saksi Bapak Ibu. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Sekali lagi, saya bisa seperti ini karena banyak yang peduli dengan saya bersama dengan istri di tempat ini. Pelayanan yang tidak mudah, kita harus lalui bersama-sama. Tapi rupanya majelis memperhatikan, jemaat memperhatikan, karena kita saling peduli. Amin. Kita masih ada sampai hari ini. Jadi pikirkan, kita ketahui dulu, kita pikirkan, lalu bagaimana kita mengeksekusinya. Orang lumpuh ini dibawa. Jadi tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar bicara, kita peduli kepada orang lain. Kasihan. Tidak hanya sekedar kita berkata, Tuhan yang menolong, mari kita berdoa. Sudah banyak yang mendoakan, sudah banyak yang tahu, tetapi yang benar-benar mau peduli, mau menolong, adakah? Itu tuntutan Bapak Ibu. Kekristenan yang bertumbuh, kekristenan yang hidup, dia tidak hanya sekedar mendengar, mengetahui, mendoakan orang, tapi ada tindakan nyata yang dirasakan, dialami oleh orang itu. Amin. Ya, saya udah beberapa kali sidang jemaat mendonorkan darah saya kepada yang perlu, kepada yang memerlukan darah. Saya nggak bisa, saya cari orang lain. Pak Indra pernah saya bawa dan beliau bersedia mendonorkan darahnya kepada salah satu pasien, orang dari Kalimantan. Ya. Apa kita cari nama di situ sidang jemaat? Cari duit? Gak. Kita lakukan itu karena kita peduli. Amin. Jadi kalau mau tolong orang lain, jangan tanggung-tanggung. Mau membebaskan orang lain, jangan tanggung-tanggung. Lakukan. Yang kedua, kalau tadi di ayatnya yang ketiga, masih di ayat yang ketiga juga, kepedulian yang disertai pengorbanan. Udah pasti Bapak Ibu, ada tindakan nyata, tapi juga harus ada pengorbanan. Kita ingat kisah kisah orang Samaria yang baik hati, maksud saya. Orang Samaria yang baik hati, orang Samaria itu dituduh sebagai orang yang kurang beragama di kalangan orang Israel. Ada orang Lewi, ada imam yang lewat. Ada korban perampokan. Orang Lewi, imam, udah lewat aja. Tapi orang Lewi ini, orang Samaria maksud saya, dia lihat, dia tolong, dia angkat, dia bersihkan lukanya, dibawa ke penginapan. Pengorbanan dari segi waktu, udah pasti. Pengorbanan dari segi uang, iya. Tapi dalam kisah ini, yang baru kita baca tadi, orang lumpuh ini, coba perhatikan. Orang yang membawa orang lumpuh ini, dalam bayangan saya dulunya hanya 4 orang Bapak Ibu. Dulunya bayangan saya hanya 4 orang. Karena diketahui dari orang yang menggotong ke atas,
lalu diturunkan ke bawah. Kan 4 orang itu. Harus hati-hati menurunkannya dengan tali. Menurunkan tilamnya. Tapi setelah saya baca lagi, teliti lagi, bukan 4 orang, lebih dari 4 orang. Kalau kita rame-rame menolong orang lain, itu jauh lebih efektif. Tetapi harus diingat, setiap kita menolong orang dalam permasalahannya, dalam kesulitannya, dalam penderitaannya, selalu ada pengorbanan. Orang yang mau menolong orang tapi dia tidak mau berkorban, itu bohong. Dia penjual obat, sidang jemaat. Saya juga kenal orang yang demikian. Ayo, bantu. Kita bantu sama-sama. Ayo, disebarkan proposal, diajak orang lain, dana masuk, orang lain tergerak, dia sendiri hanya sebatas ngomong, sepeser pun dia tidak keluar. Bukan demikian Bapak Ibu. Yang benar ada pengorbanan. Perhatikan di sini, orang lumpuh ini dia digotong. Siapa yang berkorban di situ? Orang yang bersama-sama yang menggotong. Korban apa? Waktu, tenaga. Saya yakin orang yang lumpuh ini bukan orang yang ringan. Kalau ringan mungkin 1 orang mopongnya cukup ya. Tapi ini orangnya pasti berat, itu sampai 4 orang itu. Kalau beratnya seperti Pak Paran, seperti Pak Indra, ayo bisa 2 orang nggak? Nggak bakalan bisa. Pasti banyak orang. Tapi di sini Bapak Ibu, mereka udahlah gotong saja. Kita tidak bicara jarak. Apakah jarak dekat atau jarak jauh? Jangankan jarak jauh, jarak dekat saja yang namanya gotong orang pasti berat. Pengorbanan. Kemudian apa lagi? Membongkar atap. Berkorban lagi enggak? Ya, dibongkar atapnya. Udah itu apa lagi Bapak Ibu? Dinaikkan dari bawah naik ke atas. Pengorbanan tidak? Pengorbanan. Udah dari atas apa lagi? Diturunkan. Pengorbanan. Jadi kepedulian itu menuntut pengorbanan. Mau tolong orang lain, mau peduli dengan orang lain, kita tidak boleh hitungan. Kalau kita masih berhitung, berarti kita belum menjadi pengikut Kristus yang baik, Bapak Ibu. Kalau kita masih berhitung, kita masih hitung untung ruginya, apa yang saya dapat dari situ? Bapak Ibu enggak. Mereka ini pedulinya benar-benar peduli, tulus, berani berkorban. Ya. Setelah sembuh, ada kesenangan nggak dari mereka yang gotong ini? Saya mau tanya, ada kesenangan nggak? Pasti ada. Puji Tuhan, tidak sia-sia. Sehingga kan di situ di ayat 12 itu dicatat itu. Ya. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Berarti juga di hadapan orang yang menggotong. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Nanti Pak Yohanes, kalau sampai kawannya ini, saya pakai istilah oma tadi ya,
karena udah punya cucu kan. Kalau nanti akhirnya dia selamat, dia kembali lahir baru, dia tidak mau mengkhianati Tuhan lagi, dia aktif bergereja, Pak Yohanes orang yang paling berbahagia itu Pak Yohanes. Pasti senang. Ada pengorbanan nggak di sana? Ada. Saudara Ibu Yekti, saya kasih link, saya nggak perlu sebutkan orang yang saya kasih link ini, ya, untuk bisa kontak ke sana, untuk bisa menyapa ke sana, untuk bisa mengunjungi ke sana, untuk bisa memperhatikan. Ternyata tidak juga diperhatikan. Akhirnya saudara Ibu Yekti ini sekarang udah bergereja ya, tanpa kontak orang yang saya kasih itu. Orang ini nggak mau kunjungan, alasan waktu dan lain sebagainya. Akhirnya dia bergereja di gereja lain tuh. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, apapun agamanya, apapun sukunya, kita bisa bantu-bantu. Kalau kita peduli, ya peduli aja lah. Kalau dia nanti nggak peduli kepada kita, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah peduli. Amin. Kepedulian yang membebaskan. Yang pertama tadi, yang disertai dengan tindakan. Yang kedua, kepedulian yang disertai dengan pengorbanan. Yang ketiga, kepedulian yang disertai dengan kesehatian itu, Bapak Ibu, ya. Kesehatian itu coba diperhatikan. Kesehatian diperlukan untuk membebaskan dari keterburukan. Kesehatian diperlukan saat diperhadapkan dengan kendala. Coba perhatikan Bapak Ibu yang menggotong ini dan orang-orang yang menyertai mereka. Jika tidak saling sehati, bisa nggak itu terjadi kesembuhan? Enggak. Katakanlah yang memikul 4 orang. Katakanlah jaraknya dekat, apalagi jauh. Kalau mereka nggak sehati, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira udah berat. Kamu di depan, saya di belakang. Udah, kamu di depan, saya di belakang. Saya di belakang, kamu di depan. Saya yang di tengah, apa yang di kiri, kamu yang di kanan. Kalau yang satu berkata, enggak, saya tetap di belakang. Saya di belakang, kata yang di depan. Yang ada apa? Ribut. Bisa jadi saat digotong ini, orang lumpuh karena gara-gara begitu nggak sehati, bisa aja dilepas pikulannya. Ngegelinding tuh orang. Tapi mereka sepakat, udahlah. Yang penting di mana enaknya. Kalau kamu di depan ya silakan depan. Saya yang di belakang. Yang di kiri bilang, saya yang di kanan ya. Oh boleh, tukar posisi. Angkat, gotong. Nyampe lagi di depan, di mana Tuhan Yesus sudah ada di dalam. Orang udah penuh. Kalau mereka nggak sehati, bisa nggak lagi Bapak Ibu sidang jemaat? Nggak bisa kalau nggak sehati. Yang satu bilang, udahlah, batal aja kita, balikin aja lagi dah. Itu orang udah banyak, ngapain? Yang satu bilang, enggak, kita gotong aja, kita lempar aja dari jendela, biar masuk ngegelinding ke dalam. Yang satu bisa saja ngomong apa lagi, udah dah, taruh aja di depan sini, nanti kan Tuhan Yesus lewat di depan, nanti juga pasti Tuhan Yesus lihat, pasti sembuh. Bisa lagi yang lain ngomong, udahlah, kita kembalikan aja, yuk kita bawa pulang aja. Satu orang satu pendapat. Kalau 4 orang berapa pendapat? 4 pendapat. Kalau lebih dari 4 orang udah berapa itu? Banyak. Selesai nggak kira-kira masalahnya?
kalau nggak sehati? Gak akan bakalan. Harus yang sehati, Bapak Ibu. Menolong orang itu, peduli sama orang itu, kita harus sehati. Karena sehati, udah. Gimana caranya? Udahlah, jangan taruh di depan ini. Atas. Tapi siapa yang bisa naik? Saya takut naik loh. Ketinggian nggak berani. Ya saya ini salah satu orang yang takut ketinggian, Bapak Ibu. Saya buka aja nih, jujur. Ya. Dulu di kampung, kalau musim duku di Kalimantan, saya bisa manjat tuh. Bisa naik, tapi nggak sampai ke ranting-rantingnya sekali. Duku itu kan di Batang tuh juga banyak itu. Tapi giliran naik, itu cepat. Turunnya paling lambat. Dan kalau saya udah di atas, nggak berani lihat ke bawah. Turunnya merayap. Makanya kalau kami waktu masih kecil remaja, saya nggak pernah naik. Saya nunggu di bawah. Tukang minta, lempar dong gitu ya. Tukang mungut, namanya ada buah bintawa itu. Di Mentonnya itu banyak ya. Udah yang lain naik. Saya nunggu di bawah. Mereka colok itu ya pakai bambu, jatuh, saya yang mungut. Gak apa-apa. Naik gak bisa. Kemarin kita ke komunitas orang Dayak di daerah Cilengsi, rumahnya tinggi banget tuh, ya, 4 lantai baru dibangun. Nanti juga di situ akan ada kantor CU khusus untuk komunitas orang Dayak Kalimantan Barat. Bulan Mei nantinya akan di launching kalau jadi CU-nya. Naiklah, diajak saya ke atas karena rumahnya baru dibangun. Nah, karena baru dibangun lantai 4, belum ada apa namanya itu ya, pegangan tangga. Kiri kanan itu harus dikasih pegangan gitu, karena baru dibangun. Saya naik dalam nama Tuhan Yesus tuh, naik saya melihat ke bawah, takut. Giliran turun, saya minta teman sang yang satu, masih adik sih ya, saya panggil adik, adik sepupu, tolongin dong. Ya sama, di tempat Pak Indra dulu, Pak Canyang waktu bangun saya nggak berani naik itu ke atas. Waktu mendoakan juga rumahnya Ibu Yekti, saya harus merayap, takut. Coba kalau ada di antara 4 orang ini yang modelnya 2 orang kayak begitu, Bapak Ibu, jadi nggak jadi. Sepakat, ayo bongkar. Siapa tanggung jawab? Yang satu bilang, biar saya yang tanggung jawab. Siapa nanti yang perbaiki? Saya. Siapa nanti yang kasih modal? Saya. Oke, nggak apa-apa. Atau temui yang punya rumah, boleh nggak rumahnya dibongkar? Yang satu jalan. Nggak ada yang bilang, udah kamu aja. Nggak. Bongkar itu rumah dibongkar. Ini gimana lagi? Berat loh. Udah kamu aja yang gotong. Nggak bisa. Kita harus sama-sama. Ayo. Saya yakin mereka mungkin yang satu berkata, hati-hati ya. Ayo semangat. Ya siap. Angkat. Coba kalau nggak sehati, udah ada capek, udah kamu aja lah. Yang lumpuh juga sepakat sehati. Mau nggak kamu diangkat? Mau, terserah. Naik, diangkat. Bapak Ibu, jangankan ngangkat ke atas, nurunin orang dari atas ke bawah aja udah pasti sakit ya. Maksudnya ekstra hati-hatilah. Berat. Angkat. Tidak disebutkan ketinggiannya berapa meter. Kalau katakanlah bumbungan dari sini ke sini berapa meter lah ini Pak Indah ya? Ada nggak 3 meter ya? 3 meter.
Mau nggak diangkat? Mau nggak digotong? Mau. Ayo, naik. Dia bukan merayap, digotong. Sampai di atas, kalau ketinggiannya 4 meter, 5 meter, gimana tuh kalau nggak seimbang? Hati-hati. 1, 2, udah. Yang ke kanan dikitin ya, yang ke kiri dikitin ya, yang depan, ayo. Mereka nggak peduli dengan orang yang di bawah, Bapak Ibu. Saya yakin mereka juga jadi tontonan itu. Nggak mungkin sekonyong-konyong langsung di bawah. Pasti semua heboh itu ngelihat. Ada ekstra iklan kalau di TV kan, disorot, tiba-tiba ada begitu. Udahlah, siaran langsung dulu. Pemirsa, ada orang yang digotong dari atap, turunkan untuk menemui Tuhan Yesus. Di bawah sudah terjadi kehebohan, yang di atas belum sempat diturunkan. Kan gitu. Turun. Sepakat Bapak Ibu. Coba kalau 4 orang ini tidak sepakat ngulur talinya itu, tilamnya, apa yang terjadi? Dah, jatuhin aja. Gak apa-apa, babak belur juga gak apa-apa, nanti Tuhan Yesus sembuhkan. Enggak begitu. Turun pelan sampai di depan, selesai itu. Tuhan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Berdirilah, berjalanlah, angkatlah tilam. Jalan tuh orang. Jadi Bapak Ibu, kalau mau nolong keluarga kita, keluarga besar kita, suami, istri, dan anak-anak harus apa? Sepakat, sehati. Kalau kita gereja mau tolong jemaat, kita juga harus sepakat. Kami di sini ada kita khususnya majelis, ada grup majelis dengan gembala, ya. Apa-apa di sini nggak bisa diputuskan sendiri, Bapak Ibu. Cuman saya kadang-kadang maju duluan tuh. Majelis kadang-kadang eksekusi, cuman saya udah diingatkan, Pak Paran, di mana gembala kita ini suka nyelonong sendiri. Karena saya tahu pasti didukung yang baik soalnya. Tapi memang pelajaran berorganisasi itu juga harus sepakat, sehati. Apa-apa yang majelis tahu, apa-apa yang saya tahu, majelis tahu. Kita sama-sama tahu apa yang jadi keadaan jemaat tahu. Ini kita, Pak Yohanes, kita juga gumuli itu untuk istrinya Pak Puji, Ibu Mary. Kita doakan sama-sama, amin. Pak Tony, kita udah sepakat. Aduh, kalau ingat waktu Pak Tony di mana Pak Ina, di rumah patah tulang ya. Aduh, duduk nggak bisa Pak Toninya, tidur baring nggak bisa, sakitnya luar biasa. Itu bukan 1 jam 2 jam, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Pulang dari sana kita harus ngambil inisiatif, gimana caranya. Mau nggak Pak Tony diajak keluar dari rumah patah tulang gitu ya. Ya gitu ya, diskusi waktu itu ya juga Pak Amin ya, kita ya Pak Amin ya. Udah, gimana caranya? Prihatin. Tapi Pak Tony tanya dulu, bisa jamin nggak yang patah tulang itu? Ternyata nggak bisa jamin. Udah. Pak Indah biasanya bawa mobil nggak pelan. Apalagi di tol, saya yang suka nginjak remnya gitu ya. Kecepatan sekian, udah mulai kaki ini nih. Karena Pak Indah bawa mobilnya itu cepat. Tapi zamannya Pak Tony sakit itu, pelan Pak Indah bawa.
Cuman lupa juga ada lubang atau ada durudun. Yang teriak Pak Tony. Kita bantu mikir ngangkatnya gimana dari bansal ya, untuk masuk ke mobil. Kita nggak pengalaman, tapi ada yang jual ubi manis itu ya. Iya, dia bilang, Pak, cara ngangkatnya itu dari dalam itu ya, ditarik gitu. Coba kalau yang ngangkat tuh Pak Apris, Pak Indra, siapa lagi waktu itu ya, Pak Matius, nggak sepakat, nggak sehati. Kakinya nggak diangkat, cuman kepalanya Pak Tony saja yang diangkat. Saya yakin Pak Tony nggak hanya teriak itu ya, karena saking sakitnya. Bapak Ibu, mari kita peduli satu terhadap yang lain. Amin. Karena kepedulian itu membebaskan. Jadi kepedulian itu saya tidak lama-lama lagi. Kepedulian harus disertai dengan tindakan nyata. Kepedulian yang disertai dengan pengorbanan itu yang bisa membebaskan, dan kepedulian yang disertai kesehatian. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Pak Apris, mohon pimpin dalam doa. Sungguh kita sudah Bapak.
Marilah kita berdoa. Kami sungguh memuji kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus terlalu ajaib, sangat ajaib dalam kehidupan kami. Apapun kata orang, terutama orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, yang mau memporak-porandakan iman kami tidak akan tergoyahkan. Karena yang memilih kami untuk percaya kepada Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kekristenan tidak sekedar agama, tetapi adalah gaya hidup dan kehidupan itu sendiri. Karenanya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang boleh menghiburkan, menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan Yesus yang senantiasa akan membela kehidupan kami. Di kesempatan ini kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lewati atau kami lalui dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam melayani. Terima kasih atas kesempatan itu Tuhan. Dan biarlah kami terus melayani pekerjaan Tuhan. Sidang jemaat-Mu dari minggu ke minggu mereka hadir di tempat ini. Kehadiran mereka bukan karena hamba-Mu sebagai gembala sidang, bukan juga karena dorongan dari orang lain, tapi Roh Kudus yang mengerjakan di hati mereka masing-masing sehingga ada kesadaran, ada kerinduan, ada kemauan yang kuat, sehingga selalu dimungkinkan untuk hadir di tempat ini. Dan kehadiran mereka tidak sia-sia. Hamba berdoa untuk firman Tuhan yang ditabur dari minggu ke minggu. Terus Tuhan Engkau lengkapi hamba-Mu ini selaku gembala sidang. Pengurapan yang baru turun atas diri hamba-Mu. Dan setiap firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh, berbuah-buah dalam hati sidang jemaat. Karenanya kami berdoa untuk yang tidak hadir, biarlah mereka tetap mengikuti melalui YouTube. Mereka juga sama diberkatinya oleh Tuhan, seperti sidang jemaat Tuhan yang hadir. Kami mau berdoa untuk Ibu Merin Tuhan, yang mungkin dalam minggu-minggu ini akan melahirkan. Dengan cara disesar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Ibu Merin dapat menjalani operasi sesar dengan sehat, dengan selamat. Demikian juga dengan anaknya. Kami berdoa mujizat Tuhan selalu ada, Tuhan nyatakan atasnya. Terima kasih, semua berjalan dengan baik. Itu permohonan kami, harapan kami, iman kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri dari Pak Matius, Ibu Lisa. Sudah memasuki bulan yang ke-7 atau ke-8. Kami bersama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk menguatkan kandungannya. Anak yang dalam kandungannya bertumbuh dengan sehat, berkembang dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan juga yang cukupkan segala sesuatunya, sehingga istri Pak Matius melahirkan, anak yang dilahirkan baik, istrinya yang melahirkan juga baik. Kami berdoa untuk anak dari Ibu Ros, Deborah Tuhan. Tuhan juga tolong kandungannya. Melalui peristiwa seperti ini, biar Deborah tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ia memandang kepada Tuhan Yesus. Ia tidak mengkhianati Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tidak hanya urusan dunia ini dan di dunia ini, tetapi juga urusan menyangkut kehidupan yang kekal. Karenanya Tuhan pulihkan Deborah, kandungannya, dan anak yang dikandungnya.
Kami juga berdoa untuk Debbie, anak hambamu, juga untuk Gary, anak Ibu Yekti, Glenn, anaknya Pak Randy, yang akan ujian dan akan melanjutkan nantinya. Biarlah mereka ini lulus Tuhan dengan nilai yang baik. Mereka juga boleh diterima di perguruan tinggi untuk Gary maupun Debbie. Tuhan sediakan dananya, Tuhan bukakan jalan keluar. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk sidang jemaatmu dalam usaha, dalam pekerjaan yang ada. Tuhan tolong selalu bukakan jalan, Tuhan limpahkan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu. Bukakan jalan Tuhan, supaya ekonomi sidang jemaat-Mu semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan ingatkan supaya bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan berkat-berkat Tuhan secara baik dan benar. Terima kasih. Jauhkanlah anak-anak muda dari pergaulan yang salah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Roh Kudus bekerja di hati pikiran mereka, supaya mereka nanti saat berpacaran dengan orang yang takut akan Tuhan, memiliki karakter yang baik, visi misi yang baik ke depannya, sehingga ke depannya tidak menyusahkan orang tua dan tidak menyusahkan hidupnya. Dalam nama Yesus, anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang diberkati oleh Tuhan, berpikiran maju, mampu bersaing Tuhan di tengah-tengah persaingan yang tidak mudah ini. Lengkapi anak-anak kami Tuhan, lengkapi Tuhan, lengkapi Tuhan. Mampukan kami menjadi pendosa yang baik, pengajar, pendidik yang baik di rumah kami masing-masing untuk anak-anak kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk istri Pak Amin yang juga sedang hamil. Di tempat ini kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kandungannya juga dikuatkan, anak yang dikandung bertumbuh berkembang dengan baik. Diberkatilah Pak Amin dalam usaha pekerjaannya, sehingga dengan bertambahnya kehadiran anak, Tuhan juga tambahkan berkat dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih untuk Ibu Rosi Manjuntak, untuk Pak Canyang dalam usia lanjut mereka. Tuhan tolong pelihara, jaga, lindungi, perbarui iman percaya mereka ya Tuhan, dan boleh menjadi pendoa yang baik bagi anak-anaknya, bagi menantu dan cucunya, bahkan bagi gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk Meme, anak dari Pak Yohanes yang sedang mengikuti seleksi. Tuhan tolong Meme juga bisa lolos, bisa berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar sidang jemaat-Mu akan pulang, akan kembali ke rumah masing-masing. Kalau Tuhan sudah menyertai saat datang, Tuhan juga menyertai saat pulang. Pertemukan kembali kami minggu depan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Terpuji-pujilah Yesus, Sang Juru Selamat, penebus dosa kami, yang menyertai kami setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang tahun ini. Tuhan tolong apa yang kami usahakan diberkati, dibukakan jalan. Beri damai sukacita kepada sidang jemaat-Mu. Mampukan untuk membedakan mana yang salah, mana yang tidak, dan selalu mengambil apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengalaskan doa ini. Mari sidang jemaat kita mengucapkan doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus yang dipilihnya, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.